Halo hai semuanya, welcome to Edomatic. Oke, di video kali ini kita akan membuktikan rumus sudut berelasi di kuadran 1. Nah, perlu kamu ketahui, rumus sudut berelasi itu ada banyak ya. Ada di kuadran 1, kemudian ada di kuadran 2, di kuadran 3, 4, dan sebagai tambahan ada rumus sudut berelasi yang sudut negatif, kemudian sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, jadi ada banyak gitu. Nah, di video ini kita akan coba membuktikan rumus sudut berelasi di kuadran 1. Untuk pembuktian rumus sudut berelasi di kuadran 2, 3, dan seterusnya, kita akan buktikan di video terpisah ya, agar video ini gak terlalu panjang. Coba kamu perhatikan dulu, ingat-ingat ini adalah rumus yang akan kita buktikan, yaitu 90 derajat dikurangi theta ya, dan juga 360 derajat itu ditambah theta. Nah, ini rumusnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang coba kamu perhatikan segitiga yang ini. Ya, di sini ada sebuah segitiga yang mana ini sudutnya adalah sudut theta. Kemudian di sini ada titik P. Titik P ini adalah koordinatnya A, B. Kalau gitu X-nya adalah A, Y-nya B gitu. Berarti panjang sisi samping theta ini dari sini berarti itu panjangnya apa? Ya, betul. Panjangnya adalah A. Kemudian untuk panjang sisi di depan sudut, yaitu yang ini, itu panjangnya adalah B gitu. Karena ya coba kamu lihat tingginya B kan gitu. Oh, berarti di sini B. Oke, kita perjelas bahwa ini tadi apa? A ya. Kemudian untuk sisi miringnya itu aku namakan R gitu ya. Karena ya ini merupakan sebuah jari-jari dari lingkaran yang tipis ini nih. Pertama kita coba kumpulkan dulu bahan-bahannya. Kita akan membuat definisi perbandingan trigonometri dari segitiga yang ini. Yang mana perbandingan tersebut udah aku tulis di bawah. Ya, jadi sin theta itu sama dengan B per R. Dari mana? Ya dari sini. Sisi depannya B, miringnya R gitu. Jadi demi kan definisinya. Jadi ya depan dibagi miring, B per R gitu. Kemudian kosami. Nah, sampingnya A, miringnya R. Sama kan? Kemudian untuk tan juga sama, tan depan dibagi samping, depannya B, sampingnya A gitu. Dan seterusnya untuk kosekan dan kosekan juga sama ya dari definisi yang ini. Nah, sekarang kita akan membuktikan dulu yang 90 derajat dikurangi theta. Dari mana asal usulnya? Jadi gini. Titik P ini aku coba geser ya melewati lingkaran yang tipis ini. Dan hasilnya katakanlah berada di titik P aksen. Sedemikian sehingga terdapat sebuah segitiga yang baru yang mana segitiga ini besarnya itu sama dengan segitiga yang pertama ini. Dan di sini ada sudut theta gitu ya. Kemudian di sini sisi samping tetanya berarti ya sama dengan sisi samping yang ini. Nah, sekarang coba kamu perhatikan segitiga yang aku kasih tanda warna merah ini. Ya, kita akan fokus ke segitiga ini. Ingat bahwa sumbu X dengan sumbu Y itu berpotongan tegak lurus. Artinya bahwa sudut ini itu besarnya 90 derajat. Nah, kalau misalkan fokus kita hanya ke segitiga yang udah aku tandai warna merah, berarti kalau gitu besar sudut ini merupakan 90 derajat dikurangi theta yang ini, ya kan? Nah, aku perjelas di sini bahwa besarnya itu adalah 90 derajat dikurangi theta. Paham ya? Nah, sekarang sekali lagi kita fokus hanya ke segitiga yang merah. Aku gambarkan dulu aja di sini ya. Coba perhatikan, segitiga merah ini panjang sisi samping sudut berarti itu panjangnya apa? Panjangnya sama dengan panjang ini, yaitu apa? B gitu. Oke, kita namakan di sini B. Kemudian sisi depan yang segitiga merah ini itu panjangnya apa? Sama dengan panjang sisi samping segitiga ini. Atau sama dengan panjang sisi samping segitiga yang pertama. Yaitu apa panjangnya? Ya, betul. Panjangnya adalah A. Kemudian untuk sisi miringnya, nah ini sama. Masih R, karena masih jari-jari. Coba kamu lihat. Iya kan? Oke, kita namakan ini sisi R. Ingat bahwa di sini besarnya adalah 90 derajat dikurangi theta. Dan tentunya ini adalah siku-siku. Sekarang kita coba perbandingan trigonometrinya, yang mana sin 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan apa? Demi depan dibagi miring. Oh, berarti apa? A dibagi R. Kita lanjutkan dengan cos.
sudutnya masih sama, 90 derajat dikurangi theta. Nah, definisinya adalah samping dibagi miring. Sampingnya B, miringnya R. Selanjutnya adalah tan. 90 derajat dikurangi theta. Depan dibagi samping, depannya A, sampingnya B. Berikutnya adalah cot. Cot 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan apa? Cot itu ingat kebalikan dari tan. Oh, berarti tinggal balikin aja. Yang asalnya A per B menjadi B per A. Berikutnya adalah sekan. 90 derajat dikurangi theta. Sekan itu apa? Kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, berarti kalau sekan misa, miring per samping. Atau tinggal balikin aja dari sini, yaitu R per B gitu ya. R dibagi B. Dan yang terakhir adalah kosekan 90 derajat dikurangi theta. Kebalikan dari sin, yaitu R per A. Coba kamu perhatikan, A per R itu apa? A per R itu kalau misalkan dari sini, yaitu cos theta. Nah, maka di sini kesimpulannya bahwa sin 90 derajat dikurangi theta itu sama aja kayak cos theta ya, karena A per R itu sama dengan cos gitu, A per R. Oke, berikutnya kita coba tuliskan cos. Cos 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan B per R kan ya. Nah, coba cari di sini B per R apa? Nah, yang B per R itu sama dengan sin theta. Lanjutkan, berarti di sini tan 90 derajat dikurangi theta. Berarti sama dengan apa? Cari yang A per B. A per B itu sama dengan cot. Oh, berarti di sini cot theta. Berikutnya adalah cot 90 derajat dikurangi theta. Ya, kita tulis di sini, tulis ulang, cot 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan apa ini? Sama dengan B per A. Nah, cari B per A apa? Nah, ternyata B per A itu sama dengan tan. Berarti tan theta. Lanjutkan dulu, sekan 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan apa ini? R per B. Coba kita lihat di sini, R per B itu apa? Ternyata kosekan theta. Oh, berarti di sini sama dengan CSC ya, CSC theta atau kosekan theta. Dan yang terakhir adalah kosekan 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan apa? Sama dengan R per A. Dan di sini R per A itu adalah sekan theta. Ya, kita tulis di sini sekan theta. Oke, ini udah terbukti ya. Rumus sudut berelasi di kuadran pertama yaitu yang 90 derajat dikurangi theta. Oke, berikutnya yang 360 derajat ditambah theta. Itu gimana tuh? Ingat kembali bahwa satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat gitu ya. Jadi dari sini awalnya kan mulai ke sini, dan ke sini. Nah, itu besarnya 360 derajat. Berarti kalau misalkan ditambah sesuatu theta katakanlah, maka ya akan di sini lagi. Karena ya 360 derajat itu sama aja berarti kayak 0 derajat. Nah, karena segitiganya adalah segitiga ini lagi, berarti ya perbandingannya sama seperti yang ini. Jadi di sini itu B, di sini A, dan di sini R. Berarti perbandingan sudutnya sama. Karena segitiganya sama, ya udah berarti kita tinggal nulis kayak gini aja. Sin 360 derajat ditambah theta itu sama dengan apa? Sama dengan ya sama kayak segitiga ini lagi. Sin apa? Depan dibagi miring, yaitu B per R gitu. Nah, B per R itu apa? B per R itu tadi udah kita dapatkan bahwa sama dengan sin theta lagi. Berarti tulis di sini sin theta. Berikutnya adalah cos. Cos 360 derajat ditambah theta ya berarti sama dengan samping dibagi miring, A per R ya sama dengan cos lagi gitu. Jadi tulis lagi di sini cos theta. Lanjutkan. Tan 360 derajat ditambah theta ya sama dengan tan theta. Untuk cot 360 derajat ditambah theta ya sama dengan cot theta. Begitupun dengan sekan. Jadi sekan 360 derajat ditambah theta ya sama dengan sekan theta. Dan yang terakhir, kosekan 360 derajat ditambah theta
yaitu sama dengan kosekan theta. Nah, jadi untuk 360 derajat ditambah theta ya sama dengan ini lagi gitu. Nah, tuh kan sama. Jadi sin itu tetap sin, cos tetap cos gitu, tan tetap tan, cot tetap cot dan seterusnya. Ini tetap kalau 360 derajat. Nah, kalau yang tadi yang sin itu berbeda. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin dan seterusnya. Gimana? Paham ya pembuktiannya? Oke, sampai di sini dulu pembuktian rumus sudut berelasi di kuadran 1. Di video berikutnya kita akan coba buktikan rumus sudut berelasi di kuadran 2. Terima kasih udah menonton. See you. Bye.